Jadi saya ingin coba untuk memaparkan tentang materi sibling rivalry. Sudah muncul. Oke, ya lanjut. Seringkali kita ngerasa kalau misalnya di rumah suka ada perselisihan, pertengkaran antara kakak sama adik, mana mungkin kakaknya ini masih kecil gitu ya, udah punya adik lagi dan adiknya masih bayi gitu ya, terus tiba-tiba kakaknya ini mukul adiknya gitu ya, atau tiba-tiba ada keluhan lain, si kakak ini nggak mau masuk sekolah di TK gitu. Nah, banyak kejadian atau perubahan sikap perilaku dari seorang kakak kepada adiknya yang baru lahir. Oke, boleh kan Mbak? Ya. Sebenarnya sibling rival itu kayak gimana sih? Apakah wajar nggak sih dengan perselisihan yang telah coba saya paparkan tadi? Anak itu sebetulnya fitrahnya ketika kita mendapatkan seorang anak diberi oleh Allah, itu ada sesuatu hal yang membuat di mana kita merasa bahagia dengan kehadirannya. Kita merasa ada pelengkap dari hidup kita. Gitu. Tapi bagi orang tua itu merasa bahagia, tapi tidak berlaku untuk seorang kakak. Gitu. Kakak merasa bahwa kehadiran seorang adik itu menjadi sebuah persaingan, gitu. Di mana perhatian, kasih sayang itu akan terbagi. Oke, lanjut, Mbak. Nah, dari kondisi seperti itu ada kegelisahan seorang kakak karena pembagian perhatian antara orang tuanya, ayah, ibunya, mungkin ya kalau adiknya lahir lebih disayang gitu. Kemudian selalu dianggap paling gede dan harus mengalah. Jadi ada kecemasan dan kegelisahan dari seorang kakak bahwa kakak ini tidak diperlakukan seperti dulu lagi gitu. Sibling rival itu apa sih menurut pakar? Jadi menurut pakar ya, B dan Yon, sibling rival itu adalah hubungan perselisihan antara saudara. Jadi hubungan perselisihan ini memberikan dampak stres pada tiap anak, itu baik kakak ataupun adik. Oke. Nah, kalau sibling rivalry dari perspektif teori attachment, ya, teori psikologi, bahwa sebetulnya memang sejak bayi itu kelekatan antara orang tua dan anak itu nyaman ya, bahkan sejak dari masa kandungan gitu. Anak itu merasa nyaman dan menjadikan orang tua itu sebagai pelindung dia. Jadi ketika ada sosok anak lagi yang hadir di tengah-tengah mereka, dia akan merasa kehilangan figur dari orang tuanya, akan merasa cemas dan kehilangan figur. Itu secara teori. Kemudian ada juga teori individual, ya, di mana sebenarnya orang tua itu pasti akan berusaha untuk memposisikan, melihat perbedaan antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi secara nggak langsung itu otomatis akan membedakan dari sudut perilaku gitu. Jadi orang tua itu memang dikasih fitrah itu kemungkinan besar pasti secara nggak langsung dan nggak sadar itu akan membedakan antara pribadi anak yang pertama dengan anak berikutnya dan anak berikutnya gitu. Lanjut. Ya, kalau menurut teori psikologi sosial, relasi antara saudara dari kakak dan adik itu di mana sebenarnya ada kebutuhan motivasi internalnya dia, dari konsep dirinya dia itu ada kebutuhan pengen dipahami, pengen dimengerti, kemudian tidak ingin untuk banding-bandingkan dengan orang lain itu. Jadi ada banyak pikiran di dalam dirinya sendiri bahwa dia yang membuat itu konsepnya pikiran negatif ataukah pikiran itu baik gitu. Jadi dia yang memang punya penilaian sendiri. Ya. Oke.
fase sibling rival ini bisa terjadi nggak? Bisa terjadi di usia berapa? Fase sibling rival itu bisa terjadi di usia balita, usia remaja, usia anak-anak, dan usia remaja. Nah, kalau pada usia balita nih, anak-anak ini kematangan emosinya itu kan jauh sangat kurang, dan kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kedekatan, bonding, kebutuhan emosionalnya itu butuh penuh sekali. Banyak ulahnya gitu ya ketika perbedaan anak itu di usia rentang balita dengan adiknya gitu. Nah, jadi karena si kecil ini usia balita itu sangat takut tuh kebutuhan untuk tergantikan akan perhatiannya. Nah, kalau di usia anak-anak bagaimana? Jadi kalau di usia sekolah anak-anak ya SD, anak-anak ini lebih sering banyak apa namanya mulai sibuk dengan kegiatan gitu ya, kegiatan yang dimana misalnya dia itu gendernya perempuan gitu ya, kemudian dia itu dekat dengan sosok ibunya, kemudian dia itu laki-laki dekat dengan sosok bapaknya. Nah, dari situ karena kedekatan itu orang tua akhirnya lebih cenderung membandingkan gitu, membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain. Nah, apabila anak itu sama gendernya, lebih tingkat pembandingannya lebih sering lagi gitu. Karena misalnya semuanya rebutan ingin dekat sama ibunya gitu karena pada suka masak-masak bareng kayak begitu. Jadi dia akan lebih mudah mudah membandingkannya ya, orang tua itu lebih suka membandingkan anaknya di usia sekolah karena lebih sudah mulai menunjukkan sisi perilaku kepribadiannya di usia sekolah dasar ini. Nah, sedangkan di usia remaja itu anak-anak sudah mulai tidak terlalu kepikiran punya adiknya usianya selisihnya berapa. Karena apa? Karena ada fase peer group di mana anak remaja itu udah asik dengan teman-temannya sendiri. Gitu. Jadi dia nggak terlalu menghiraukan tentang kondisi adiknya atau kondisi adiknya yang nggak enak banget, gangguin, ngusilin, nggak terlalu berisiko. Gitu. Oke, jadi mereka lebih banyak sibuk dengan konfliknya lebih sedikit, nggak apa-apa. Ya. Faktor yang mempengaruhi sibling rivalry itu apa sih? Tadi mungkin sempat saya jelaskan bahwa jenis kelamin ya yang sama itu memungkinkan sekali lebih signifikan pengaruh sibling rivalry, pertengkarannya antara saudara itu. Jenis kelamin yang sama itu akan membuat pembanding gitu ya, orang tua, kemudian kesamaan kebutuhan afiliasinya, afeksinya itu ya, sama yang dibutuhkan itu lebih resikonya lebih rentan, lebih beresiko ketika sama-sama jenis kelaminnya. Kemudian jumlah anggota keluarga. Kalau dia anak kedua, anak ketiga gitu ya, itu sangat mungkin adanya sibling rivalry. Kecuali itu udah banyak sekali anaknya 5 gitu atau 4. Kemungkinan sibling rivalry-nya akan minimalis. Ya, lanjut. Lebih minimalis ya. Selisih usia antar anak itu juga akan membuat faktor dari pemicu sibling rivalry. Gitu. Selisih berapa yang ideal untuk punya adik lagi? Gitu ya. Memang idealnya 3 tahun, minimal 3 tahun. Jadi semakin kecil semakin beresiko potensinya lebih tinggi tentang adanya konflik sibling rivalry ini. Kemudian yang mempengaruhi sibling rivalry ini juga dari sikap orang tua itu sendiri. Gitu. Jadi sikap orang tua sendiri yang mana orang tua ini suka membandingkan antara anak satu dengan anak yang lain gitu ya. Mungkin ulahnya kakaknya, adiknya itu nggak suka, akhirnya membanding-bandingkan kelebihan dari dan kekurangan dari dua bersaudara itu begitu. Lanjut nggak? Oke.
yang terakhir adalah kurangnya pemahaman dari orang tua. Gitu. Jadi orang tua kurang dibekali dari ilmu parenting tentang sibling rivalry itu sendiri. Jadi kurangnya pengetahuan, gitu ya. Jadi dia tidak mempunyai bagaimana sih mengondisikan, gitu ya, kondisi seorang adik nantinya, bagaimana sih mengondisikan seorang kakak nantinya supaya tingkat sibling rivalry ini minimalis. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Sebelum ngomongin tentang akibat sibling rivalry ini mungkin pengetahuan aja buat ibu-ibu sekalian. Tentu saja sibling rivalry ini pasti terjadi, ya. Apakah sibling rivalry ini jelek, gitu, selalu tentang negatif? Tidak, gitu. Jadi sibling rivalry ini lumrah, ya, lumrah terjadi pada setiap keluarga, itu pasti akan terjadi. Jadi tentang konflik sibling rivalry ini jangan membuat ketakutan yang berlebihan pada orang tua, gitu ya. Tapi kita mungkin butuh persiapan lebih untuk mengatasi sibling rivalry ini. Nah, kalau sampai ayah sama bunda ini nggak mengatasi, mungkin sibling rivalry ini bisa berdampak terhadap apa? Kepribadian seorang anak. Yang seperti apa sih? Anak itu lebih mudah menjadi anak yang rendah diri. Jadi dia insecure, ya. Dia nggak yakin dengan kemampuannya sendiri, atau bahkan anak itu menjadi seorang yang agresif. Dia cenderung ingin selalu dimengerti, gitu. Dia sering mendahulukan egonya, gitu. Dan kemudian anak ini juga bisa tumbuh menjadi anak yang suka mengganggu orang lain, gitu. Ujung-ujungnya dengan potensi masalah yang keluar di luar akan memicu stres pada warga, gitu. Oke, lanjutlah. Ya, lanjut. Maaf agak error ini. Oke. Bagaimana cara mengelola sibling rivalry ini sendiri? Jadi kita perlu persiapan untuk mengondisikan, mempersiapkan antara anak pertama dengan anak selanjutnya. Sejak kapan mempersiapkannya? Sejak masa kandungan. Jadi kalau kita memang dikasih anugerah sama Tuhan Allah, gitu ya, untuk punya anak lagi, gitu ya, dengan kondisi kecepatan lah, atau sesuai dengan timeline yang kita inginkan, gitu ya, kita tetap harus tahu bahwa ada peran kakak di situ dalam proses mengasuh anak, gitu ya, bukan hanya orang tuanya aja. Kalau anak pertama itu kan peran pentingnya orang tua mengasuh sejak masa kandungan. Kok bisa diasuh padahal belum lahir? Iya, karena sejak masa kandungan itu anak sudah bisa mendengarkan, sudah bisa memahami bahasa interaksi dari kita, gitu. Dan kakak diberikan juga tugas, gitu, masuk adiknya. Perannya mulai dari apa? Mulai dari ngelihatin nonton tayangan waktu lagi ngelihat di USG, ya, dilihatin gambaran tayangannya. Ini loh bentuknya adik masih sekecil ini, gitu. Terus bentuknya adik udah segede buah melon, gitu. Udah segede pepaya, gitu. Dan itu aja mengkondisikan bahwa biasanya kan anak-anak itu kan suka, ya, kontak fisik sama kita, entah lompat-lompat kalau di kasur, di perutnya kita, dan lain-lain. Kita beritahu, karena ada adik bayi ini, ya, harus dijaga supaya adik ini nggak kesakitan, gitu. Jadi kita mulai arahkan, kita mulai bangun. Kakak punya tugas bacain buku cerita, ngajak ngobrol adik setiap hari, misalnya. Jadi juga dikasih peran, dikasih tugas juga untuk kakaknya dalam mengasuh adiknya selama mulai dari dia di kandungan, gitu. Kemudian bacakan buku cerita, beri pengetahuan tentang kakak bahwa punya adik itu tidak melulu tentang tanggung jawab aja. Kamu udah jadi kakak harus bisa ini loh, ya, mandiri loh, ya. Kamu udah harus bisa jagain adiknya loh nanti. Enggak tentang itu aja. Tapi bagaimana menariknya ketika kita punya adik. Nah, jadi kita bisa punya teman bermain, gitu ya. Kita nggak sendirian aja ketika papa sama mamahnya itu
sibuk bekerja atau punya aktivitas gitu ya. Jadi kakaknya ini punya teman sharing, teman bermain kayak gitu. Jadi ada teman seru-seruan gitu. Jadi sesuatu hal yang menarik itu juga disampaikan. Kalau kita bilang fokus ke tanggung jawabnya aja, jadi takut si kakak ini. Gitu. Jadi kasih knowledge, terus habis itu dekatkan dengan knowledge itu, misalnya bagaimana adik itu bagaimana sih, gitu ya, dengan buku bacaan, persuasikan dengan wujud boneka misalnya kayak gitu, dengan boneka-bonekaan. Kalau misalnya laki-laki main boneka kan bukan nggak masalah gitu ya, cuman nanti itu adik tuh segini loh ukurannya gitu ya. Jadi ketika lahir nggak bisa itu langsung tiba-tiba bisa dipegang terus jatuh adiknya karena masih lunak tulang-tulangnya gitu ya, masih butuh pengawasan lebih gitu. Jadi harus dijaga baik-baik. Kalau boneka mungkin kita bisa ibaratkan dengan boneka, dengan mainannya dia. Gitu. Nah kalau adik-adik nggak bisa, kalau jatuh itu ya bisa sakit semua badannya. Gitu. Kalau boneka kan nggak masalah karena dia tidak bernyawa. Tapi kalau adiknya kakak nanti itu punya nyawa. Jadi dia kalau misalnya jatuh, dia akan teriak kesakitan, bisa terluka seperti itu. Jadi mulai dikasih tutorial kalau misalnya udah di trimester 3 gitu ya, nanti ketika lahir itu bagaimana, apa yang harus dilakukan dengan kelahiran adik itu. Oke, terus yang selanjutnya adalah orang tua juga perlu menyiapkan pengasuhan ketika udah lahir ya terhadap anak ini dengan memposisikan bahwa anak ini punya kebutuhan yang sama ya. Jadi kebutuhan yang sama antara kakak dan adik. Jadi orang tua harus ada baik jiwa dan raganya ya. Harus menerapkan bahasa cinta ke kedua anaknya, kebutuhan secara fisik dan mentalnya. Misalnya kalau fisik itu ada untuk kakaknya bermain bersama, bantu belajarin dia gitu ya. Kemudian adiknya pun juga sama gitu ya, mentalnya mau mendengarkan adiknya, mau mendengarkan kakaknya marah, mau mendengarkan adiknya misalnya berkeluh kesah juga ya karena digangguin sama kakaknya gitu ya. Jadi kebutuhan secara fisik dan mental ini juga harus seimbang gitu ya, pengasuhan baik kakak maupun adiknya gitu. Dan bahasa cinta yang diberikan berupa sentuhan itu juga harus sama antara kakak dan adik. Kebersamaan ya, quality time itu juga harus sama antara kakak dan adik. Peran ayah sama ibu juga harus seimbang. Kalau misalnya nih bapak yang bekerja dominan banyak di luar, maka bapak harus meluangkan 1 jam gitu ya untuk masing-masing anak, atau bahkan bilang sama adiknya, nah ini papa ini nggak punya banyak waktu, tapi malam hari kita bisa melakukan belajar atau mau bermain bersama papa. Yang penting fokus dengan anak masing-masing gitu ya. Semua punya jatah waktu yang perannya antara ibu dan bapak itu seimbang, dapat semuanya. Jadi tidak terpilih-pilihkan. Itu antara kebutuhan emosional, kebutuhan fisiknya itu harus sama antara satu anak dengan anak yang lain. Dan ketika terjadi konflik, orang tua juga harus punya kendali, otoritas. Gitu. Otoritasnya apa? Harus bijak. Kadangkala kita sering bilang kalau misalnya kakak itu selalu ngalah gitu. Kakak itu selalu ngalah, kasihan adiknya lebih kecil gitu ya. Nah, kita harus punya otoritas, kita harus mendengarkan ini memang siapa yang salah kondisinya di sini. Mungkin kalau memang adiknya biasanya lebih banyak salahnya gitu ya, karena suka godain kakaknya. Cara menyampaikannya itu dikemas dengan sebaik mungkin. Gitu. Maksudnya dengan metode simbol misalnya gitu. Jadi punya wilayah sendiri-sendiri, tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Itu walaupun adik ini masih kecil bisa nggak dibilangin tentang tentang kepunyaannya, bisa. Walaupun egonya tinggi tapi tetap kita harus jelasin di awal gitu. Bukan selalu harus kakak itu mengalah tentang adik, enggak. Itu sama, semuanya sama. Kalau memang itu barang kakaknya, maka yang
adik harus minta izin kepada kakaknya. Kalau itu barang adiknya, maka kakak tetap harus minta izin sama adiknya. Gitu. Nah, kalau memang sudah berujung pada pertikaian yang baku hantam fisik, maka harus dilerai. Otoritas yang harus dilakukan pertama adalah melerai dan minta bantuan orang lain. Apa? Pegang satu-satu. Gitu. Yang satu-satu anak. Kalau cuma sendirian di rumah, bagaimana kondisinya? Yang paling berisiko berpotensi menimbulkan masalah lebih besar ke depannya siapa? Misalnya adik lebih mudah marah gitu ya, maka yang dipegang dulu adiknya. Tapi bukan adik mudah marah, tantrum sampai gulung-gulung nggak berhenti-henti gitu ya misalnya. Jadi adiknya dulu yang pegang, tapi nggak lantas langsung ditinggalkan aja kakaknya gitu, enggak. Tapi tetap bilang dulu sama kakak mohon maaf karena adik ini masih kecil, posisinya belum tahu, jadi dia akan berespon marahnya pasti berlebihan misalnya kayak gitu. Kalau tapi adiknya lebih kalem gitu ya, lebih bisa bagus pengendalian dirinya, maka dibilangkan juga ke adiknya bahwa adik sebentar ya, Bunda minta waktu 5 menit untuk ngomong sama kakak misalnya gitu. Jadi kakaknya yang dipegang. Gitu. Jadi dipegang dulu, kemudian disampaikan, divalidasi, kenapa sih, dicari tahu kronologinya seperti apa. Kemudian kalau sudah tenang, baru diselesaikan, dicari benang kusutnya, ngobrol semua bareng-bareng. Kayaknya gimana buat aturan yang sesuai dengan masalah yang muncul, misalnya rebutan mainan, misalnya nggak sengaja keinjek terus patah mainannya atau alat tulisnya, itu buat aturan supaya masing-masing merasa tidak dikecewakan kayak gitu. Oke. Lanjut. Nah, yang harus dihati-hati buat orang tua dengan kondisi sibling rival ini seperti apa? Karena sibling rival ini pada umumnya pasti terjadi. Gitu. Kita persiapkan sebagaimanapun itu pasti terjadi. Mungkin dengan persiapan yang baik itu kita akan lebih meminimalisir, gitu. Meminimalisir kemungkinan sibling rivalry tadi yang lebih ya gitu ya. Misalnya kayak contohnya sampai nggak mau masuk sekolah gitu ya karena merasa ibunya itu banyak terlalu memperhatiin adiknya kayak gitu. Nah itu kan berarti lumayan berat sibling rivalry-nya sampai mempengaruhi aspek kehidupan sehari-harinya, yaitu mogok sekolah, mau mandi misalnya kayak gitu. Jadi yang harus dihati-hati dalam kondisi sibling rivalry ini apa sih? Orang tua tidak perlu membandingkan anak satu dengan anak yang lain gitu. Jadi setiap anak itu Allah kasih pasti ada karakteristik yang menarik gitu ya antara anak satu dengan anak yang lain. Nggak bisa disamakan gitu ya, nggak bisa dibanding-bandingin antara anak satu dengan anak yang lain. Tapi orang tua harus melihat dari sudut pandang yang lain. Oh, anakku yang pertama kekurangannya di sini, tapi dia punya kelebihan di sini. Oh, anakku yang kedua kelebihannya di sini, tapi dia juga punya kekurangan di sini. Gitu. Dan kita harus netral, gitu ya. Tidak boleh membela antara salah satu anak. Gitu. Jadi kita harus berusaha ngomong dengan netral, gitu ya. Oh, kakak aja bisa misalnya kayak gitu. Membandingkan kayak gitu jangan sampai. Gitu. Kita tidak boleh sampai keluar statement dengan membela antara satu anak dengan anak yang lain. Kalau kebablasan tiba-tiba membandingkan, maka satunya juga diomongin juga, jadi sama. Kakak begitu pun juga adik gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kan. Nah, tapi habis itu kita harus segera langsung, oh ya, adik ini juga harus perlu diomongin, bukan kakaknya aja yang dilebih-lebihkan gitu. Dan ketika ada perselisihan, pertengkaran, baku hantam antara kakak dan adik, respon kita jangan berlebihan. Misalnya apa? Kita ikutan teriak-teriak. Aduh, terus marah-marah. Udah, cukup, banting-banting juga gitu orang tuanya. Jangan. Gitu ya. Kita harus bisa mengendalikan diri, responnya harus berusaha menjaga dengan senetral mungkin. Supaya apa? Anak memahami adanya proses problem solving di situ. Dia akan tahu gimana sih caranya menyelesaikan masalah itu.
Kalau respon kita berlebihan, biasanya respon berlebihan itu kan cari cepatnya nih. Ya udah deh, maunya apa? Oke, mau main apa? Pinjemin aja deh, kasihan. Pinjemin aja deh, kasihan ini adik itu. Kakak kan udah gede gitu kadang kan, misalnya seperti itu. Respon berlebihan karena males dengerin teriak-teriak, akhirnya seperti itu, cari bypass cepet-cepetan. Nah, dia tidak akan melihat bagaimana sih penyelesaian masalah, gitu ya, problem solving. Dia reasoningnya tidak akan belajar di situ. Dia tidak akan berusaha untuk mengambil keputusan. Sedangkan ketika kita coba untuk membantu menyelesaikan, gitu ya, memediasi itu, kita tawarkan, lalu harus seperti apa dengan kondisi kayak gini? Oke, kasih 10 menit, 10 menit. Lihat jarum jamnya di sini, atau orang tua yang ngasih alarm gitu untuk berbagi misalnya. Atau misalnya sekarang dikasih oleh-oleh dari kantor, kue ini cuma 1 biji. 1 biji ini harus bagaimana? Kakak pengen banget karena itu brownies kesukaan kakak. Tapi nggak mungkin ada tidak dibagi gitu. Lalu harus seperti apa? Biarkan membantu sama-sama berpikir bahwa oke, harus tak bagi. Atau ya udah deh, aku juga nggak terlalu suka brownies, buat kakak aja. Tapi kalau bunda bawa ada lagi kue, maka selanjutnya aku yang dapat, kakak nggak boleh, misalnya itu. Nah, itu harus bisa dinegosiasikan. Jadi mereka belajar tentang problem solving gitu. Oke, ya. Jadi sibling rivalry ini pada umumnya normal dialami. Jangan membuat kita ketakutan berlebihan, karena sebetulnya sibling rivalry ini banyak juga baiknya. Karena apa? Membantu kakak, adik ini untuk bertumbuh dengan baik gitu ya. Karena apa? Berusaha mematangkan diri, mematangkan emosinya, bagaimana dia bisa bersikap, bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Itu ya, parentnya. Oke, jadi kalau misalnya ini sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya parent punya anak yang terlalu kecil usianya, misalnya bisa dibilang kayak apa namanya, kebobolan gitu ya, parent juga nggak boleh takut ya, atau nggak boleh bingung sendiri gitu ya. Ya Allah udah kasih rezeki di situ, ya sudah diterima dan dipersiapkan gitu. Tetap harus mempersiapkan sejak masa penantian, apa maksudnya masa kehamilannya itu, masa kehamilannya. Jadi kalau udah terlanjur, wah dapet anak nih, padahal selisihnya baru aja 1 tahun itu, jadi nanti sisanya cuma 2 tahun misalnya sih sama si adik gitu. Jadi harus berdamai dulu dengan dirinya gitu ya. Kalau anaknya deket banget jenjang usianya, lah berdamai dulu dengan kondisi dirinya, tetap persiapkan anak sejak masa nikah kandungan. Oke, jadi mungkin kayak gitu, Maren. Ayo lanjut. Ya, oke. Lagi Mbak, apa-apa? Ya, ya mungkin sudah saya sampaikan ya, singkatannya mungkin seperti tadi. Ya, gitu. Jadi dampaknya itu sibling rivalry ini nggak selalu jelek ya, baik juga gitu ya. Jadi kalau jeleknya itu kan mungkin akhirnya kita belajar gimana cara ngatasi, mungkin ada yang merasa terintimidasi gitu ya, karena merasa tersudutkan gitu ya dampaknya. Tapi nggak perlu khawatir, dari situ kita akan mengatasi dengan proses belajar. Maka mereka belajar tentang bagaimana sih menyelesaikan konflik gitu ya, belajar tentang delegasi, belajar tentang mana daerah teritorialnya, mana daerah kekuasaannya, bagaimana aku bisa berbaik hati dengan orang lain, bagaimana belajar tentang berempati dengan orang lain, kayak gitu. Nah, ya biasanya nih, Mam, anak yang sama jenis kelaminnya, terus ketambahan kedua-duanya itu punya kemampuan lebih, misalnya daripada sudut pandang kognitif, tingkat pertengkarannya ini juga akan lebih besar gitu ya. Karena apa? Rasionalnya tinggi. Jadi logikanya itu bermainnya itu kuat. Loh, ini punya aku. Loh, harusnya izin dulu. Kenapa? Yang satunya juga pintar. Terus juga hitung-hitungan, sama-sama hitung-hitungan dan apa
seperti itu. Kedua dikasih Tuhan alhamdulillah anak-anak yang hebat dan cerdas itu ya, yang rigid itu ya, yang apa namanya, yang sangat diplomatis keduanya, kita bisa sama-sama anak-anak usianya gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan, maka harus diajarkan juga tentang konsep sesuatu hal yang nggak bisa diukur di dunia. Apa itu? Spiritual gitu. Jadi kalau kita mungkin sudah mengenalkan tentang ilmu untuk apa namanya, pengasuhan ya, ilmu parenting, terus habis itu konsep tentang daerah kepemilikannya masing-masing kayak gitu. Nah, tapi ada kadang-kadang sesuatu hal yang nggak bisa kita prediksi. Misalnya gini, kakak punya martabak gitu, martabaknya diambil nih, kakak dia lagi bobo, tapi si kakak ini kelaparan, si adik ini kelaparan, terus nggak sengaja langsung makan martabaknya si kakak ini. Nah, sebetulnya kalau dinalar yang salah kan memang adiknya, karena tahu itu punya kakaknya, gitu. Tapi kan tetap dimakan. Nah, tapi ada faktor yang lain, adik ini karena lapar banget, jadi pingin makan martabaknya, karena yang ada di kulkas waktu itu cuma martabaknya kakak, gitu. Tapi sedangkan kakaknya ini lagi bobo, gitu kan. Nah, dalam hal seperti itu, karena dia sama-sama kakaknya ini pintar gitu ya, mungkin dia rasionalnya akan bilang bahwa lo kan harusnya izin dulu, itu kan punya aku, berarti salah gitu. Yang diinginkan sama anaknya, kakaknya ini apa sih? Hanya permintaan maaf dulu sebetulnya. Gitu. Permintaan maaf dulu dari adik, dan itu diklarifikasi dulu bahwa memang salah yang dilakukan sama adiknya karena nggak minta izin dulu. Mungkin bisa bilang ke orang tuanya bahwa ingin dibuatin yang paling mudah, misalnya mie atau roti kayak gitu, roti tawar gitu. Nah, itu kan harusnya izin dulu, kita bilang ke orang tuanya misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ayah-ayahan seperti itu nggak akan habis ngomongin tentang kepemilikannya gitu. Nah, tapi ketika kita punya konsep berbagi, berempati gitu ya, di mana kita klarifikasi dulu bahwa emang salah adiknya ini karena ngambil nggak izin dulu. Nah, tapi kadang-kadang kakak itu sudah maaf, itu masih grundel. Berhari-hari itu dia bilang, aku masih belum bisa maafin karena martabakku diambil kayak gitu. Nah, terus kayak gimana dengan kondisi kayak itu, padahal udah minta maaf. Maka tetap libatkan spiritual situ, bahwa apa? Kak, Allah itu senang loh dengan kakak mengikhlaskan berbagi, itu kan dapat pahala. Nah, itu kan sesuatu hal yang nggak bisa diukur dari sudut pandang rasional pemikiran kita gitu kan. Nah, itu juga penting untuk diajarkan terhadap anak-anak kita, pendekatan secara spiritual, bahwa dengan kondisi apapun, dengan keterbatasan apapun, kita butuh adik kita. Kenapa? Karena dengan berkasih sayang antara saudara itu Allah suka, Allah itu sayang, Allah akan kasih punya pahala. Karena kalian akan saling melindungi, apalagi kalian saling menyayangi. Ya, jadi itu penting juga mengajarkan bagaimana selain dari sesuatu hal yang terukur gitu ya, untuk otoritasnya itu harus dibagi dengan rata gitu ya, tapi sesuatu hal yang nggak bisa dinalar gitu ya, apa spiritual itu juga perlu diajarkan. Ya, mungkin gitu, Mam. Ini tadi kayaknya ada yang chat ya. Masya Allah, ya terima kasih Mbak Dila atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Maaf tadi saya sempat terlempar Mbak Dila. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Evi. Assalamualaikum. Mbak Dila, bagaimanakah cara tetap tenang ketika menghadapi anak yang sedang berkonflik? Bisa langsung dijawab Mbak Dila, silakan. Oke. Bagaimana supaya bisa tenang menghadapi anak yang berkonflik? Sebelumnya gini, saya mau tanyakan dulu. Ketika kita menikah itu kita pasti sudah punya konsekuensi. Karena menikah itu bukan hanya sekedar romantisme aja, gitu kan. Menikah itu kita siap lahir batin menerima berbagai masalah yang muncul dengan dua keberadaan keluarga besar, gitu ya. Dan ketika sudah menikah, sesuatu hal yang nggak bisa kita di luar kekuasaan kita, gitu ya, namanya udah suami istri, gitu ya. Kita mungkin sekali kemungkinan besar pasti akan diberikan titipan sama Tuhan gitu ya, sama Allah, berupa apa, anak gitu ya. Mungkin kita nggak menghendaki gitu ya, tapi naluri dari fitrah, dari hasrat seksual itu akan memunculkan apa, anak gitu kan. Jadi kita juga tetap butuh mempersiapkan bagaimana ketika kita menjadi seorang dua orang tua yang siap mengasuh anak gitu ya.
mau children free mau enggak, tapi kita tetap harus memungkinkan kemungkinan itu gitu. Mempersiapkan juga, karena itu salah satu bentuk dari kematangan kita dalam fase perkembangan hidup di dunia ini gitu. Jadi dengan kita semakin bertambahnya usia, semakin ada tanggung jawab yang lainnya lagi, kita akan lebih matang secara emosi, secara lahir dan batin gitu ya, untuk kebutuhan kita sendiri begitu. Nah, jadi kita yang harus lakukan adalah belajar yang banyak, isi suplemen inputnya lebih banyak gitu ya, tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Ketika mom punya konflik inner child, luka batin di masa lalunya, lalu mau nggak mau karena sudah menikah juga harus memungkinkan mempersiapkan punya anak, maka selesaikan dulu. Jadi jangan banyak input juga, tapi outputnya juga dikeluarkan. Kalau punya luka batin nih, nah biasanya begitu-begitu ada marahan gitu ya, nggak bisa dengar suara keras-keras, jadi tiba-tiba pengen banting piring dan lain-lain, itu punya luka inner child mungkin karena orang tuanya dulu pernah mukul, nabokin, nampar dan lain-lain, dia ingat terus habis dia membalikkan kalau flashback, aku juga seperti orang tua yang pingin seperti yang dilakukan orang tua aku dulu kayak gitu. Jadi selesaikan dulu konflik batinnya dulu. Jadi perkara mau punya anak apa enggak tetap harus selesaikan konflik batinnya dulu. Gitu. Jadi wajib kita harus menyelesaikan konflik batin itu wajib. Boleh bisa minta bantuan ke tenaga profesional gitu ya. Psikolog gitu ya, kalau memang itu sudah cukup berisiko tinggi dan membutuhkan obat-obatan farmakoterapi, maka bisalah datang ke psikiater gitu ya. Misalnya apa nih, kalau waktu nikah, habis nikah nih kan gambarannya senang terus gitu ya, tapi ternyata waktu nikah kok jadi ketakutannya berlebihan ya, takut apa punya anak, terus terbayang-bayang tiap tidur mual muntah gitu kan, berarti kan sudah mengganggu ke fisiologis tubuhnya, berarti butuh nih yang namanya bantuan dari psikiater, nah butuh buat obatan berarti kayak gitu. Jadi tetap selesaikan dulu luka batin yang ada gitu. Nah, outputnya apa? Merilis emosinya. Jadi menyelesaikan konfliknya itu dengan berbagai macam psikoterapi yang akan diberikan oleh tenaga profesionalnya itu, baik psikolog atau psikiater. Kalau sudah beres, maka juga diimbangi dengan inputnya yang dimasukkan. Nah, namanya luka batin itu dari perjalanan kita berpuluh-puluh tahun hidup, ya pasti kita ditanganinya, treatment dengan terapi, pasti ada sedikitnya itu ingatan tentang masa lalu itu. Nah, tapi dengan kita mengimbangi dengan ilmu, input juga yang masuk ke dalam diri kita, maka kita dapat kontrol diri kita. Oh ya, aku terapi, aku begini caranya yang harus dilakukan, treatmentnya. Lalu aku punya ilmu pengetahuan, maka yang dikatakan dari ilmu pengetahuan itu seperti ini gitu loh. Masa keemasan anak ini adalah masa penting kita sebagai orang tua, karena apa? Kalau kita nggak bisa kontrol di 6 tahun pertama, maka kita yang akan kecapean di masa remajanya. Kalau kita nggak bersabar di 6 tahun pertama kehidupan, maka nanti sampai remaja, sampai dewasa, kita bakal direpoti dengan ulahnya anak kita. Jadi mungkin kita banyak ilmu pengetahuan dan kita sudah merilis apa beban yang ada di dalam kita, maka kita akan bisa kontrol diri. Jadi tanyakan dulu ke diri kita, apakah mom atau parents kalian itu punya masalah belenggu dengan dirinya. Gitu. Nah, kalau sudah dilakukan itu amornya, maka negosiasi dengan diri. Beri jeda waktu ketika sedang ada pertingkaian dan konflik nih, terapin apa yang disampaikan dengan psikoterapi tadi, kasih waktu 2 menit, jangan lama-lama. Karena nggak ada siapapun di rumah. 2 menit sebentar ya, biarkan mereka berselisih, saut-sautan ya, ngobrol-ngobrol, nangis-nangisan, kan pusing nih kepalanya, tapi menghindar. Kasih waktu, oke, alarm 2 menit waktuku, menenangkan diri, relaksasi diri, tenang dulu, negosiasi dengan diri, bilang, oke, aku nggak pingin, kalau punya konflik, aku nggak pingin anakku seperti aku dulu. Maka yang harus dilakukan, aku ingat bahwa ini adalah masa penting anakku. Jadi jangan sampai gara-gara masalah ini kayak aku dulu, gitu ya, bermasalah di masa remajanya, dewasa awal, gitu ya, dan aku ngerepotin orang lain akhirnya, apalagi orang tuanya sendiri, gitu ya, karena nggak sabar dengan anak yang masih kecil sampai SMP, SMA, kita dipersulit
karena mereka manja, terlaluan terus sama kita, gitu ya, sampai usia dewasa. Gitu. Jadi tenangkan diri dengan relaksasi diri, negosiasi di pikiran kita, kemudian segera kembali ketemu anak-anak. Maka saat ketemu dengan anak-anak, yang dipikirkan pertama adalah jalan keluar. Gitu. Bukan siapa yang benar, tapi jalan keluar dulu. Jalan keluarnya apa? Nah, oke. Habis itu, setelah itu pasti ya pertama juga harus dengarkan dulu dan pikirkan bahwa bukan hanya melihat sisi siapa yang terintimidasi. Nah, kadang-kadang kita hatinya itu kecil gitu ya ketika udah melihat ini adik sampai kakaknya gitu ya disikut terus ininya berdarah sedikit gitu ya karena dia lebih gede badannya daripada adiknya gitu. Nah, jadi harus berusaha untuk netral gitu ya. Pertama klarifikasi dulu, kemudian ingat cari jalan keluar. Nah, ya empati dominan ke salah satu anak itu ya harus dikurangi jalan keluar. Kemudian setelah jalan keluar itu pasti akan ada solusi. Dengan kondisi yang terluka begini berarti punya andil kakak membantu mengambilkan obat-obatan misalnya atau minyak diolesin gitu ya. Berpelukan, nanti juga saling bermaaf-maafan seperti itu ya. Mungkin gitu. Lanjut lagi, ada lagi ya ini ya Bunda Saira ya. Kak, bagaimana menangani perasaan iri yang sudah menumpuk akibat dinomorduakan dan dibandingkan dengan adik sejak kecil? Bagaimana memaafkan dan memperbaiki persepsi terhadap orang tua karena munculnya sibling rivalry akibat pola asuh sejak kecil orang tua terus adik. Adakah pengaruh budaya terhadap muncul sibling rivalry? Oke, saya mau tanya ini Mbak Saira ini sebagai anak ya posisinya ya, bukan sebagai orang tua ya? Iya, masih anak. Oke. Orang tuanya sejauh ini Mbak Saira tahu nggak kalau misalnya Mbak Saira itu dibandingkan dengan adiknya? Merasanya sih adil, kalau kan sempat mengungkapkan, tapi merasanya sih adil gitu, Kak. Oke. Kalau Mbak Saira umurnya berapa sekarang? 28. 28. Adiknya umur? 25. 25. Dan ini masih suka dibanding-bandingkan sampai usia dewasa ini? Lebih ke dibela sih, kalau lagi salah atau apapun tetap ya kan adiknya gini gitu. Mbak Saira udah punya keluarga? Udah, saya baru menikah. Oke, baik. Oke, begini. Kadang-kadang nih ada satu hal yang kita pernah gimana dengan saya menyampaikan seperti ini, saya menargetkan kepada orang tua supaya apa, orang tua tuh lebih aware, lebih peduli dengan kondisi anak-anaknya gitu. Nah tapi orang tua yang nggak ngerti ilmu parenting maka menganggap itu biasa aja. Dulu aku juga digituin kok gitu kan, dulu aku juga digituin, buktinya aku tetap bisa hidup sampai segede ini gitu kan. Nah tapi dengan berlalunya sampai usia dewasa dan itu orang tua itu nggak sadar-sadar dengan kondisi banding-bandingan itu sampai udah menikah nih Mbak Seranya. Lalu yang harus karena apa? Karena ketika kita nggak bisa berdamai, kita selalu memikirkan masalah di masa lalu atau sesuatu yang belum terjadi, itu akan menjadi kecemasan, stres gitu ya. Sesuatu hal yang sudah lama terpendam dan kita masih ungkit-ungkit, masih kita simpan di dalam diri kita, akan membuat kita stres dan cemas. Gitu. Maka sebetulnya tekanan psikis itu kita juga yang butuh. Gitu. Jadi kita yang bisa merusak diri kita sendiri. Kita yang mengizinkan karena kita masih terus berlarut untuk mikirkan traumatis atau perilaku yang nggak enak yang dilakukan sama orang tua kita di masa lalu. Makanya yang harus kita butuhkan adalah apa? Aku harus sehat mental. Aku harus bertumbuh. Jadi harus punya mindset bahwa oke, kalau semakin aku melihat ke belakang, maka aku akan semakin tidak bisa bertumbuh. Aku nggak akan lebih bahagia. Karena kita terus melihat ke belakang. Maka kita harus bisa memposisikan diri bahwa
Oke, aku sekarang harus berdamai dengan keadaan. Mindfulness. Mengendalikan antara pikiran dan fisik kita untuk here and now. Saat ini sekarang apa yang harus aku lakukan? Saat ini sekarang aku dikasih amanah Tuhan, aku diberikan seseorang laki-laki yang mendampingiku. Maka sudah ganti fokusnya adalah aku harus sudah bisa bertanggung jawab, harus bisa mulai berbakti dengan suamiku gitu. Dan aku tidak mengizinkan ketika masa laluku itu menguasai diriku dan akan mempengaruhi rumah tanggaku nanti. Gitu. Nah, itu harus difikskan dulu di awal. Gitu. Perkara nanti pulang Lebaran gitu ya, terus dibandingkan lagi adiknya banyak pekerjaan lebih baik dan lain-lain mungkin ya, atau apapun seperti itu dibela tentang adiknya gitu ya. Ya, suka-suka orang tuanya. Mbak Seira harus tetap fokus dengan kehidupan rumah tangganya sendiri. Gitu. Jadi buktikan bahwa apa yang dilakukan orang tuanya itu tidak benar. Maka benarin dengan apa? Menunjukkan yang betul berkeluarga itu seperti ini. Apa maksudnya? Otoritas penuh terhadap kendali ketika nanti punya anak. Nah, ternyata kita merasa dibanding-bandingin sama orang tua. Ujung-ujungnya kita tetap butuh bantuan orang tua buat kasuh anak kita. Nah, kan salah juga ya. Jadi kita harus bisa, oke, punya anak bertanggung jawab. Kalau dua-duanya sibuk bekerja, maka kasihan anaknya. Maka lebih baik apa? Anak itu masuk ke daycare kah? Atau dari kalau misalnya di orang tua nanti kita dibandingkan lagi, diomongin lagi kayak gitu kan. Di daycare dengan kurikulum yang ada, membuat anak ini bertumbuh gitu, atau harus salah satunya mengalah. Oke, misalnya kita pekerjaannya siang, shift-shiftan, bapaknya yang pagi gitu, dan berbagi tugas bisa gitu. Jadi kita harus fokus dengan keluarga kita sendiri. Dan kita lihatkan bahwa itu loh aku bisa kooperatif dengan keluargaku seperti ini yang benar. Nah, kita tunjukkan ke orang tua dalam hal apa? Mengasuh anak gitu. Karena orang tua itu nggak bakal, karena dia punya pengalaman yang banyak ya. Orang tua itu akan susah untuk diingatkan kecuali mereka yang rajin belajar tentang ilmu parenting. Karena apa? Anak dianggap masih segini pengalamannya. Lebih banyak aku yang udah berpuluh-puluh tahun hidup, berumah tangga lebih lama. Maka yang bisa dilihat hanyalah keharmonisan, kebahagiaan yang terlihat dari keseharian kita. Nah, itu akan membuat orang tua memperhatikan kita. Mungkin dengan seperti itu orang tua akan berubah. Gitu. Jadi PR-nya adalah Mbak harus tunjukkan yang benar seperti apa di keluarga Mbak sendiri. Gitu ya. Jadi kalau sudah berkeluarga, fokusnya kepada keluarganya aja. Kalau belum menikah, bagaimana posisinya? Kalau belum menikah dengan kondisi orang tua yang seperti itu dan menghambat pertumbuhan mentalnya Mbak, maka ikuti. Sekarang tahap perkembangan yang mana? Aku umurnya 23 tahun, udah lulus kuliah, maka yang aku lakukan adalah tahap dari perkembangannya adalah mengaktualisasikan diri. Berarti seberapa bermaknakah hidupku ini? Oh, bermakna itu dengan cara aku mengembangkan diri. Misalnya apa? Misalnya dengan bekerja sebagai guru, bekerja sebagai karyawan yang baik, gitu kan ya. Bekerja sebagai tenaga profesional apapun itu. Gitu. Jadi fokus kepada tahap perkembangannya dia. Itu kalau misalnya fokus terhadap masalah recokin dibanding-bandingin orang tua terus, kita nggak akan bisa bertumbuh. Fokus terhadap target perkembangannya. Oh, aku 23, yang lain udah pada nikah, aku belum. Ya udah, berarti harus dilakukan apa dulu? Oh, aku udah punya basic pendidikan, lulus dari S1 atau D3 atau SMK. Ya, kenapa enggak ya? Aku bisa manfaatkan apa yang aku udah punya dari kemampuanku dengan apa? Ngajar, dengan bekerja misalnya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi mengembangkan diri. Gitu. Jadi kita fokus terhadap pencapaian diri kita. Kenapa begitu? Karena ketika udah remaja, itu fasenya sudah masuk ke operasional formal. Artinya apa? Sudah bisa dialog, udah punya sebab akibat. Jadi kita bisa sebetulnya ngobrol dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi untuk semua yang misalnya di sini ada nggak parent gitu ya, bukan orang tua, maka fokus ke tahap perkembangannya. Gitu.
Jadi apa yang harus dilakukan target tentang hidupnya, karena Allah akan memberikan sesuatu hal di dunia ini pasti ada maksudnya, gitu. Ada sebabnya kenapa kita dilahirin di dunia ini. Gitu. Terlepas dari apapun figur dari orang tua kita, mau orang tua kita preman, mau orang tua kita orang yang nggak baik, gitu ya, pasti ada sebabnya, dan kita dilahirkan dalam kondisi sebaik-baiknya manusia. Gitu. Walaupun dia berkebutuhan khusus, tapi dia dikasih juga pasti kesempurnaan. Pada salah satu kelebihannya yang dikasih Allah di apanya. Jadi kita fokus dengan apa yang kita punya. Kalau sudah remaja, karena kita sudah bisa merasionalkan pikiran kita. Gitu. Nanti bagaimana dengan banding-bandingan? Dengan kita fokus memberdayakan diri kita, maka kita akan berusaha untuk menjauh dari omongan-omongan orang tua itu. Semakin banyak di rumah nih, kalau udah dewasa awal, semakin stres, ya kan? Karena dengan tekanan dari orang tua, nggak kerja, adikmu udah kerja, ini kamu kayak gini-gini aja, kayak gitu. Nah, kalau kita udah bekerja, kita punya kemampuan finansial kemandirian, kita ngekos, ya kenapa enggak? Kita juga berusaha untuk mematahkan diri, kan ya? Kita untuk mematahkan diri, kalau memang harus masih tinggal sama orang tua, karena nggak mungkin ngekos karena pekerjaannya dekat rumah, ya berarti kasih konsekuensi karena tinggal di orang tua. Misalnya apa? Beliin sembako tiap bulan. Ya karena kita nggak cuma-cuma tinggal di orang tua. Karena apa ya? Karena udah tanggung jawab sudah dewasa awal. Gitu. Oke, mungkin gitu ya, Mbak Sera. Terima kasih jawabannya Mbak Dila. Semoga diterima ya Mbak Saira. Nah, mohon maaf karena kita sudah terbatas waktu, kita akhiri ya Mbak sesi sharing kali ini. Rekan-rekan bisa follow akun sosial media Mbak Dila bagi yang memerlukan konsultasi lanjutan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan atas pertanyaannya, serta saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Dila atas penjelasan yang sangat memuaskan. Sebenarnya kurang ya Mbak Dila ya, kita bisa lanjut di sesi berikutnya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, boleh ya kita foto bersama dulu